Oke, hari ini kita akan sharing tentang pernikahan Kristen. Jadi saya waktu itu baru saja menghadiri pernikahan rekan pelayan Tuhan, sesama pelayan Tuhan. Dan pesan dari pastor yang menyampaikan firman Tuhan waktu itu sangat memberkati sekali. Dan ini mau saya bagikan kepada teman-teman, saudara-saudari semua yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Saya sendiri belum menikah ya, tapi biarlah kita sama-sama belajar, karena kita belajar itu terus-menerus. Bahkan sebelum kita menikah, seharusnya kita punya pengetahuan yang benar tentang pernikahan. Jadi kita tidak kaget ketika kita nanti menikah. Jadi harus ada persiapan. Jangan kita belajarnya setelah menikah, tapi sebelum menikah, kita sudah belajar banyak hal, prinsip-prinsip tentang pernikahan dari firman Tuhan. Dan ketika kita sudah menikah sekalipun, kita masih terus belajar. Oke, jadi kita mau bahas tentang pernikahan Kristen. Jadi kita berbahas dari kacamata firman Tuhan tentang pernikahan Kristen. Kalau kita ngomong masalah jatuh cinta ya, yang namanya jatuh cinta, 2 menit aja seorang bisa jatuh cinta. Ada yang bilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau kita mau bahas tentang acara pernikahan mungkin bisa berlangsung selama 2 jam. Asal kamu punya modal, kamu bisa melaksanakan acara pernikahan. Itu bisa dibilang hal yang mudah. Bagi sebagian orang itu hal yang mudah. Jatuh cinta itu juga hal yang mudah. Tetapi yang tidak mudah adalah bagaimana membangun cinta. Membangun cinta terus-menerus. Karena yang namanya cinta itu ya bisa naik turun. Namanya juga cinta manusia itu bisa naik turun. Suatu saat menggebu-gebu, terus lama-lama semakin berkurang gairahnya. Nah, makanya perlu ada yang namanya komitmen di dalam pernikahan. Nah, ada 3 hal yang mau kita sharingkan di sini tentang prinsip pernikahan Kristen. Yang pertama, pernikahan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Jadi pernikahan itu bukan inisiatif manusia. Yang punya ide itu adalah Tuhan. Dikatakan tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan menyediakan penolong bagi dia. Jadi yang membangun rumah tangga, ide untuk sebuah pernikahan, ide untuk sebuah keluarga, itu adalah dari Tuhan. Jadi itu inisiatifnya Tuhan. Kalau kamu saat ini bingung tentang pernikahan, jodohku seperti apa ya, bagaimana ya, terus untuk membangun rumah tangga, bagaimana ya, tanya dengan yang punya ide, yaitu Tuhan itu sendiri. Prinsip dalam pernikahan Kristen yang kedua adalah, pernikahan itu adalah perjanjian. Jadi pernikahan itu bukan hanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Jadi pernikahan itu ya, kita luruskan di kekristenan itu, pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Tetapi lawan jenis ya, bukan sesama jenis. Karena Tuhan itu menciptakan Adam and Eve, bukan Adam and Steve, oke? Nah, jadi pernikahan itu bukan cuma perjanjian suami dan istri, laki-laki dan perempuan, bukan juga cuma perjanjian antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan, tetapi pernikahan itu juga adalah perjanjian kita di hadapan Tuhan. Jadi itu suatu yang sakral, bukan cuma di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan juga. Lalu prinsip pernikahan ketiga adalah, pernikahan itu adalah gambaran Kristus dan jemaat. Di mana Tuhan Yesus dia begitu mengasihi jemaat, yaitu dengan kasih tanpa syarat, pengampunan terus-menerus. Sama seperti kita dikasih Tuhan tanpa syarat, seharusnya kita mengasihi pasangan juga tanpa syarat, dan juga mengampuni terus-menerus. Jadi mengampuni itu nggak sekali 2 kali. Tuhan dia sudah kuampuni nih, ini buat salah lagi sampai 3 kali ya Tuhan, kalau sudah lebih dari itu nggak kuampuni lagi. Bukan seperti itu, tapi pernikahan itu adalah pengampunan terus-menerus. Kesetiaan tanpa batas. Nah, seperti yang Kristus lakukan kepada kita. Sudah terlebih dahulu lakukan kepada kita. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu lakukan kepada jemaat Tuhan. Terus prinsip pernikahan selanjutnya adalah yang keempat, yaitu fondasi pernikahan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi libatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan pernikahanmu, dalam rumah tanggamu, dan jadikan Yesus pusat dalam rumah tanggamu, dalam pernikahanmu. Pernikahan itu
kuat bukan karena tidak ada masalah. Dalam pernikahan pasti ada yang namanya masalah, pasti ada yang namanya problem. Tetapi pernikahan kita kuat bukan karena tidak ada masalah. Jangan kau berdoa dalam pernikahan, Tuhan aku gak mau ada masalah dalam pernikahanku. Pasti ada masalah. Tapi pernikahan yang kuat bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena kita punya pondasi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pusat, yang menjadi pondasi dalam pernikahan kita. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah sumber kebahagiaan dari pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati.